What's up guys, kembali lagi di channel Atta Halilintar. Hari ini aku bersama orang yang banyak banget di request oleh teman-teman semua, yaitu adalah Pipi atau Ayah Anang Hermansyah. Anaknya ngapain nonton di sini? Ini kan pipinya, anaknya gak diundang. Jadi hari ini ternyata Pi, banyak banget orang yang pengen bikin aku podcast sama Pipi. Dan memang ini di podcast ini aku bintang tamunya harus orang-orang yang spesial, atau memang orang-orang yang sudah berprestasi, atau orang-orang yang lagi fenomenal. Pipi ini pernah ada di 3 posisi itu. Kalau fenomenal legend iya, viral dulu juga iya, banyak berita Pipi yang viral, sensasi, prestasi bergabung ada juga. Sampai akhirnya sekarang karya Pipi banyak orang tahu dan salah satu musisi Indonesia yang berhasil. Nah, sekarang ini kita bongkar Pi, oke? Boleh? Boleh Pi? Oke. Siap Pi? Jadi memang di channel aku ini kalau tanya jawab kadang-kadang agak mengorek-ngorek Pi. Jadi mohon maaf sebelumnya, tidak ada maksud pribadi. Gak apa-apa, ini prestasi buat aku juga sebetulnya dalam karir. Oh. Lo gak beneran, aku bilang aku gak pernah nyangka bahwa aku harus bisa podcast dengan kamu. Terus terang, ya nggak ada yang nggak tahu di Asia Tenggara, mungkin dunia hari ini tentang Atta Halilintar karena prestasinya di bidang yang apa yang kamu jalanin hari ini nggak pernah terpikir oleh aku bahwa ini akan menjadi sebuah hal yang luar biasa di industri di industri entertainment Indonesia. Dulu ini di zamanku terus terang tidak dianggap bisnis YouTube itu tidak dianggap karena dibilang bahwa YouTube hanya sebagai promosi aja. Bukan menjadi sebuah harapan hidup, bahwa itu hanya sebagai suplemen tambahan aja. Yang hari ini itu menjadi ini sebuah mainstream industri hari ini. Bahwa semua baik musik, film, apapun udah sekarang menjadi arahnya ke YouTube. Dan kamu adalah salah satu ikon YouTube yang aku bilang bukan ikon nasional tapi sudah menjadi ikon dunia. Dan aku bilang itu sebuah prestasi yang aku nggak pernah nyangka bahwa aku akan bisa bertemu satu meja dengan kamu. Waduh, karena buat aku bukan merinding loh aku loh. Bukan apa ya, aku udah bukan zamannya ada di zaman hari ini. Umurku udah 51 tahun hari ini. Kayaknya apa ya, aku bisa bertemu, bisa berdiskusi dengan anak yang hari ini memang prestasinya banyak yang luar biasa dan ada di tahun atau ada di masa di mana teknologi itu di zamanku internetisasi baru tahun 2000. Musik malah gara-gara internet musik kita amburadul. Tapi di sini kamu hidup gara-gara sebuah teknologi yang sangat luar biasa dan kamu menjadi viral di seluruh dunia. Kalau zamanku mau jadi seluruh dunia betapa susahnya. Musisi zaman itu betapa rumitnya untuk bisa menjadi terkenal di Malaysia aja juga rumitnya setengah mati. Ya, inilah aku bilang bahwa ini sebuah prestasi di umurku 50 tahun. 1 tahun bisa satu meja dengan orang anak berprestasi seperti kamu. Bisa jadi Pipi. Nah, ini guys, Pipi ini biasanya kalau orang hebat itu guys, dia gak ngomongin keburukan orang lain. Biasanya mencari apa yang bisa dipelajari walaupun sampai umur segini, Pipi ini termasuk ya apa aja ikut dibikin gitu loh. Dulu nyanyi, bikin. Sekarang ada YouTube, bikin juga ada Hermansyah gitu. Ini patut ini loh Pi. Maksudnya sekarang kan zamannya adaptasi ya Pi ya. Yep. Apa sih rahasianya Pipi tetap adaptasi? Zaman YouTube sekarang Pipi bikin juga ada Hermansyah, bikin juga ini. Jadi nggak mau ketinggalan. Bisnis yang lagi sekarang jalan juga Pipi bikin. Cake-nya berhasil, lancar. Itu apa sih Pi? Kenapa dari dulu sampai sekarang masih bisa beradaptasi sama lingkungan gitu? Walaupun nggak semua penyanyi bisa kayak gini gitu. Ya, kalau ngomong aku orangnya nggak pernah berhenti bekerja, nggak pernah berhenti berpikir, nggak pernah berhenti bertanya, nggak pernah berhenti berusaha, gak pernah berhenti membaca. Ya inilah yang aku hadapin. Yang aku hadapin adalah hari ini aku gak pernah selesai dengan perjuangan itu. Terus akan mencari dan mencari dan mencari. Karena ya gak ngerti aku bisa kenapa seperti itu. Ya mungkin karena memang awalnya memang aku bekerja berdasarkan insting. Ada insting. Kreativitas aja. Jadi aku bukan orang textbook, aku bukan orang yang memang di belak ya kayak orang yang matematik atau apa, nggak ada. Memang aku pakai feeling, pakai perasaan semua. Ya memang aku lahir dari afektif kalau dibilangnya kalau di pendidikan. Jadi memang pakai rasa. Ya disitulah yang mungkin karena rasa itu aku selalu bisa aplikasikan kemana-mana, dalam artian bahwa mendengar, melihat, itulah yang aku rasakan. Itulah yang aku akan eksplorasi. Itu tuh guys ya.
Jadi nggak semua itu harus dipelajari textbook gitu ya. Nggak Ada feeling, ada insting dan ibaratnya kerja keras lah. Ya, Kerja itu keras ya. terus menerus. Iya. Istilahnya kalau bahasa Islamnya istiqomah ya Bi ya. Iya. Istiqomah. Nah, ini kan semua dimulai dari predikat penyanyi terbaik Jember. Nah, nih. Kamu tahu-tahuan aja mau baca dulu. Iya makanya. Oh, iya, oke. Nyontek Oke. Bi, nyontek sama berita-berita. Oke. Gabung sama Sanggar Dul. Pernah, ya. Pernah sumbang di Bandung sampai akhirnya ke Gang Potlot markas slang Betul. Ya, benar. dan suka bawain gitarnya Pai. itu kok bisa tiba-tiba bisa ke slang gitu. Ini kan termasuk awal karir yang mungkin gak banyak orang tahu dari seorang Pipi Anand Hermansyah. Betulnya itu kan strategi ya. Bahwa aku dulu melakukan semua yang aku kerjakan, aku selalu belajar dulu. Aku pelajarin petanya dulu. Aku bener tahu sampai A sampai Z-nya. Oh, kalau aku nanti gini aku harus gini, kalau gini aku harus gini, bahwa aku harus gini. Itu aku pelajarin dulu. Baru aku menentukan langkah. Nah, kenapa aku bisa lari sampai ke Bandung, bisa lari ke akhirnya ke Jakarta. Ke Jakarta pun sebetulnya ada 2 step. Ada 3 step kalau aku bilang. Bahwa dulu aku sempat ada bertemu dengan teman-teman yang ada di daerah Blok M. Itu aku punya satu perkumpulan, aku tinggal di satu rumah, hidupku hanya membantu membersihkan mobil, jaga rumah. Sempet kayak gitu ya Bi itu ya. Ya. Dan itu orangnya namanya Denny Septiadi dan Diki. Dia anaknya salah satu pemilik farmasi terbesar di Indonesia. Aku kerja lah sebetulnya sama dia, menemani dia karena dia ingin punya cita-cita yang sama, dia punya duit, dia punya kemampuan juga. Tapi bagaimana masuk ke industri musik? Waktu itu kan aku punya kemampuan juga, akhirnya bertemu. Tapi akhirnya pisah, tapi aku dipinjemin duit. Aku hanya dipinjemin duit 1 juta. 1 juta rupiah. Ya, oleh Dani Septiadi, kakaknya Diki. Nang nih deh, kalau kamu memang mau berusaha gue pinjemin duit. Karena aku bilang aku butuh segitu untuk aku mau bikin sampel master. Karena zaman dulu kalau nggak ada sampel master nggak bisa bawa kemana-mana, nggak punya portofolio. Disitulah akhirnya aku ketemu Gang Potlot. Gang Potlot. Ya. Itu yang Ya. slang tadi ya. Sebelum itu aku ada 1 step lagi sebetulnya, yaitu aku hidup di daerah Tebet. Aku pernah kos di Tebet sama 2 engineer studio, namanya Roni almarhum dan atau aku yang Ivan apa juga. Aku nggak tahu kabarnya. Cuman yang Roni udah almarhum. Itu aku lama sama mereka 1-2 tahun. Dia engineer di studio hebat di GIN studio di daerah Petojo. Aku hidup sama mereka. Di situ aku juga sering dibantu, diajak makan karena aku nggak punya duit, sering nggak punya duit, mereka yang sering bantu. Di situ aku hampirnya membantu, dia engineer, aku kadang bikinin kopi, aku beli makanan. Beliin makanan dong di depan, aku yang beli makanan. Oh, jadi ini ibaratnya salah satu step-step tahap Ya, ada pembelajarannya tahapan ya. ya kayak begitu perjalanannya sampai akhirnya aku di Potlot. Di Potlot tuh karena memang nekat aja. Tapi kenapa nggak jadi personil slang gitu? Nggak mungkin, Nggak mungkin waktu itu. nggak mungkin. Karena slang udah hebat. Waktu itu slang udah hebat Udah banget. hebat. Slang itu kenapa aku datang karena memang nggak ada zaman itu band yang sehebat slang di luar God Bless Sampai sekarang tuh ya. sampai hari ini. Memang Cuman legenda sekali. yang nggak pernah aku sadarin adalah kenapa aku bisa diterima oleh keluarga slang, oleh keluarga Potlot, oleh Bim Bim, Mas Bim Bim, ada Mas Tok, ada Bunda Yvette. Aku bukan anggota aku bukan anggota slang, tapi aku dikasih kamar di komunitas Potlot. Karena untuk dapat kamar waktu itu nggak gampang, nggak sembarangan orang. Terus aku dikasih kamar waktu itu. Diterima dengan baik lah ya. Iya, padahal aku datang ke situ ya apa ya, kayak ya istilahnya ya hampir orang nggak jelas kalau dibilang gelandangan musik. Sebenarnya gelandangan zaman dulu ya. Apa mungkin di situ orang lihat, wah ini calon-calon. Nggak ada, dari orang. nggak begitu. Bahwa aku datang cuman ketemu Pai, habis ketemu Pai aku hidup dengan Pai, bawain kemana-mana. Akhirnya aku tinggal sering di Potlot, akhirnya aku dikasih tempat. I see. Tapi katanya di sana yang nongkrong tuh banyak musisi-musisi ya. Zaman dulu di Potlot, di daerah Potlot itu adalah hampir tempat tongkrongannya anak-anak band di Jakarta zaman tahun itu. Katanya ada Ahmad Dhani juga di sana. Danip datang ke sana. Datang Lasso juga. datang ke sana. Ari Lasso juga. Datang ke sana.
Dan katanya di sana sempat ada cerita Om Dani ngutang gitu di warung sono. Nggak ada orang yang nggak ngutang di warung Indomie. Kemarin aku tahu-tahu di IG di DM sama warung Indomie bahwa dia punya IG. Mas inget aku nggak? Wah, ada emangnya. Siapa itu? Aku tanya, aku lupa namanya, cuman aku ingat mukanya, fotonya ingat. Aku masih punya utang nggak mas? Nggak ada mas, sana oh iya, masih utang yang aku mau bayar. Oh dia, dia suka ngutang. Oh ngutang sama. Ibaratnya masa merintis lah ya. Ya. Utang dulu yo gitu. Ya, betul. Bener itu Om Dani juga suka di sana juga. Sama dia mas. Sama. Nah berarti di sana tuh tempat tongkongan orang-orang yang mau belajar bermusik gitu ya. Emang begitu dulu simpulnya, aku bilang gerombolan musik di Jakarta, pusatnya aku bilang hampir Potlot menjadi salah satu senternya anak muda Jakarta yang punya kemampuan bermusik, ingin masuk ke industri, ingin punya kalangan musik yang hidup gitu ya. Mungkin ada kalangan yang lain ada sebetulnya, cuman waktu itu Potlot sangat moncer karena ada slangnya memang luar biasa, menjadi supergroup di Indonesia. Akhirnya slang hidup. Nah, Potlot hidup. Itu dia guys. Jadi Potlot ini adalah saksi biru ya. Karir dari seorang. Banyak yang hebat lahir dari Potlot. Banyak banget, ya? banyak. Nah. Yang sekarang masih ada banyak. Salah satunya PPI Anang ini guys. Ini Ya, aku adalah selalu lahir dari Potlot. Makanya aku bilang orang Lazrial zaman itu adalah dia nggak lengkap menerima keutuhan sebuah keluarga. Dan bapaknya ingin juga menjadi ibu dan ingin jadi bapak. Itu nggak gampang jalan. Nggak gampang. Om Anang udah siap belum punya menantu? Tanggung jawab itu sudah hebat. Karena percuma dunia tidak menjanjikan apa-apa.